Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika ini, ada sebuah kunci yang mampu membawa kita menuju kedamaian sejati. Kunci itu adalah ikhlas. Ikhlas bukan hanya sekadar kata, melainkan sebuah kondisi hati yang murni, di mana setiap amal dilakukan semata-mata karena ridho Allah, tanpa mengharap pujian atau imbalan dunia. Hari ini kita akan menyelami 7 tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah menggapai hakikat ikhlas. Di setiap langkahnya, terselip pula dalil dari Al-Quran dan hadis yang menguatkan pesan tersebut. Mari kita mulai. Tanda 1, ketenangan hati dan jiwa. Orang yang telah menggapai hakikat ikhlas akan merasakan ketenangan yang mendalam dalam hati dan jiwa di tengah badai kehidupan. Mereka tetap bisa bersandar pada keimanan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Dalilnya terdapat dalam surah Arab ayat 28. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, apabila mereka diingatkan akan Allah, gemetar hatinya, dan jiwa mereka mendapatkan ketenangan. Petik 2 QS 28. Ketenangan inilah yang membuat mereka mampu menghadapi setiap ujian dengan lapang dada dan ikhlas menerima takdir. Selanjutnya, silakan bersolawat terlebih dahulu agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad, dan tentu saja silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Tanda kedua, keikhlasan dalam beramal. Keikhlasan tercermin dari setiap amal yang dilakukan tanpa pamrih. Seseorang yang telah mencapai hakikat ikhlas melakukan setiap perbuatan semata-mata karena mencintai Allah, tanpa mengharapkan pujian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal amalu bin niat," artinya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Petik 2 hadis ini mengajarkan bahwa nilai sebuah amal ditentukan oleh kemurnian niat di baliknya. Amal yang dilakukan dengan niat ikhlas akan selalu mendapatkan keberkahan dan ganjaran dari Allah. Tanda ketiga, kemampuan menerima takdir. Dalam hidup, tidak ada yang abadi. Kebahagiaan dan ujian selalu berjalan beriringan. Orang yang telah menggapai hakikat ikhlas mampu menerima setiap takdir dengan ikhlas, tanpa meratapi nasib atau merasakan penyesalan yang mendalam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, yang artinya sebagai berikut, "Katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah." Petik 1, petik 2, QS atau Bah Limur 1. Dengan keyakinan ini, mereka tahu bahwa setiap musibah atau karunia adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Tanda keempat, kebebasan dari ego dan kesombongan. Hakikat ikhlas terwujud dalam kebebasan dari ego dan kesombongan. Seseorang yang telah mencapai titik ini tidak merasa lebih unggul dari orang lain, melainkan selalu rendah hati dan menyadari bahwa segala yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Petik 2 hadis ini menegaskan bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk mencapai keridhaan Allah.
dengan mengikis ego hati, menjadi lapang dan mampu mencintai tanpa pamrih. Tanda kelima, rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur merupakan cerminan keikhlasan yang mendalam. Mereka yang telah menggapai hakikat ikhlas selalu menyadari bahwa setiap nafas dan rezeki yang diterima adalah anugerah dari Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Petik 1, petik 2 QS Ibrahim. 7 syukur yang tulus membuat hati selalu terbuka untuk menerima rahmat dan nikmat yang lebih besar dari Sang Pencipta. Tanda ke-6, kemampuan untuk memaafkan. Kemampuan memaafkan adalah salah satu ciri keikhlasan yang paling mulia dalam menghadapi kesalahan dan luka yang ditimbulkan oleh orang lain. Jiwa yang ikhlas memilih untuk melepaskan dendam dan memaafkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Petik 2, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi merupakan cara untuk membebaskan hati dari beban negatif yang menghalangi ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah. Tanda ke-7, ketulusan dalam hubungan sosial. Keikhlasan juga terpancar dalam hubungan sosial yang tulus dan murni seseorang yang telah mencapai hakikat ikhlas. Membangun hubungan dengan sesama berdasarkan kasih sayang, tolong-menolong, dan saling menghargai tanpa pamrih. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Petik 2 QS Al-Hujurat. 13 ayat ini mengingatkan kita bahwa keutamaan seseorang tidak terletak pada status atau kekayaan, melainkan pada ketakwaan dan ketulusan dalam berinteraksi dengan sesama saudaraku. Itulah 7 tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah menggapai hakikat ikhlas. Setiap tanda ini menyimpan pelajaran mendalam tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup dengan ketenangan hati, amal yang tulus, penerimaan takdir, rendah hati, rasa syukur yang mendalam, kemampuan memaafkan, serta ketulusan dalam hubungan sosial. Ingatlah, perjalanan menuju keikhlasan bukanlah perjalanan yang instan. Ini adalah proses panjang yang penuh ujian, yang jika dijalani dengan kesabaran dan keimanan, akan mendekatkan kita kepada Allah dan membawa keberkahan di setiap langkah. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, mengikhlaskan, untuk memperbaiki hati, dan untuk selalu bersyukur atas anugerah yang telah diberikan. Semoga narasi ini dapat menginspirasi dan menuntun kita semua menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan kedamaian batin. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa Anda juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.